131240029 dari jurusan Psikologi Universitas Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh Ibu Kimi Katkar, SPSI MSI. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberi edukasi tentang pentingnya ruang terbuka hijau, menjelaskan mengenai bagaimana ruang terbuka hijau itu dapat mempengaruhi kesehatan mental, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli dalam melestarikan, menjaga, dan juga memanfaatkan ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan psikologis. Nah, di video ini aku akan menjelaskan mengenai ruang terbuka hijau dan juga hubungannya dengan kesehatan mental masyarakat. Nah, kalau kita dengar ruang terbuka hijau, pasti kita terbayangnya tuh taman kota yang gede gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal kecil seperti pohon-pohon di pinggir jalan dan juga depan rumah gitu, kebun gitu, itu juga termasuk ruang terbuka hijau. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kenapa ruang seperti ini itu bisa berpengaruh ke kondisi psikologis kita. Nah, teman-teman coba bayangin, kita setiap hari menghadapi macet, tuntutan pekerjaan, suara kebisingan, polusi udara, atau bahkan masalah-masalah pribadi. Ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita itu cenderung merasa capek, bukan cuma capek fisik, tetapi juga capek pikiran. Sehingga kita memilih untuk menenangkan diri, memilih tempat untuk menenangkan diri, di mana di situ tempatnya tenang ya. Kita itu cenderung memilih tempat yang banyak pohonnya dan juga tenang. Nah, kita akan membahas mengenai kenapa tempat-tempat seperti itu bisa membuat kita tenang. Mungkin kalau kita berada di tempat yang tenang dan juga banyak pohon, mungkin akan sedikit menenangkan ya, tetapi tidak secara langsung menghilangkan masalah yang kita hadapi. Tetapi setidaknya itu bisa membuat kita itu lebih tenang dan juga pikiran kita itu lebih kalem. Nah, ternyata hal-hal seperti ini itu ada penjelasan psikologisnya loh. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu apa itu ruang terbuka hijau. Oke, kita akan bahas mengenai ruang terbuka hijau. Apa sih ruang terbuka hijau itu? Ruang terbuka hijau atau RTH adalah ruang terbuka yang banyak tumbuhan, pohon, rumput, atau vegetasinya. Contohnya seperti taman kota, taman lingkungan, hutan kota, kebun, lapangan yang banyak pohon, jalan-jalan yang banyak pohon, atau halaman rumah yang ditanami tanaman. Nah, menurut studi, ruang terbuka hijau itu punya banyak fungsi, bukan cuman bikin lingkungan jadi indah dan juga sejuk ya, tetapi juga bisa jadi tempat rekreasi, tempat masyarakat berkumpul, dan tempat untuk mengurangi rasa penat. Jadi lingkungan hijau itu sebenarnya bukan sekedar hiasan kota, tetapi ruang hijau juga bisa jadi tempat untuk menjaga kondisi psikologis dari masyarakat. Dalam psikologi, lingkungan itu punya pengaruh besar terhadap manusia. Kalau kita berada di tempat yang ramai, yang bising, banyak polusi, panas gitu ya, kita itu cenderung merasa jengkel, cenderung merasa cepat lelah, dan juga mudah marah atau stres. Nah, sebaliknya kalau kita berada di lingkungan yang sejuk gitu ya, banyak pohonnya, udaranya bersih, tenang, biasanya kita itu merasa lebih nyaman. Nah, hal ini itu karena manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya. Lingkungan itu mempengaruhi cara bagaimana manusia itu merasakan, berpikir, dan juga bertindak. Misalnya saat kita banyak pikiran, lalu duduk sebentar di bawah pohon gitu ya, angin sepoi-sepoi, kena angin gitu, santai, tenang. Nah, kita itu cenderung merasa lebih tenang, lebih rileks gitu ya, jadi nggak merasa jengkel, nggak merasa marah-marah, atau nggak merasa stres gitu. Kita stresnya itu berkurang, walaupun hal itu tidak dapat langsung menghilangkan masalah kita, tapi itu bisa membuat kita lebih rileks seperti itu. Ruang terbuka hijau itu dapat membantu mengurangi stres dan juga lelah secara mental ya. Kalau kita itu lagi stres, kepikiran masalah, kepikiran tuntutan pekerjaan, atau kepikiran hal-hal yang belum selesai, itu kita cenderung merasa lebih waspada dan juga kita itu menjadi tertekan dan juga sulit tenang. Nah, ruang hijau ini bisa menjadi tempat untuk kita
rehat sejenak, kita bisa jalan santai, kita bisa lari, mungkin kita juga bisa duduk-duduk santai seperti itu. Kita bisa mengobrol dengan sesama manusia, sesama masyarakat gitu ya, melihat pohon, menikmati udara yang segar, atau sekedar nggak melakukan apa-apa, cuma duduk diem gitu. Nah, menurut studi, ruang hijau itu dapat meredam suasana yang panas, yang padat, dan juga yang bising, menjadi tenang, menjadi menenangkan untuk pikiran, menenangkan untuk kita, sehingga sejenak untuk duduk atau sekedar bersantai seperti itu. Nah, hal-hal yang tadi ya, yang panas, semrawut, padat gitu ya, itu dapat menyebabkan depresi, sehingga kita bisa nih ke ruang terbuka hijau, di lingkungan yang hijau, misal taman atau jalan-jalan di jalan yang banyak pohonnya gitu, untuk menenangkan pikiran. Namun perlu diingat juga, kalau kondisi masalah psikologisnya itu sudah berat, kita juga perlu untuk ke tenaga yang lebih profesional, bukan cuman untuk ke ruang hijau aja ya. Kita perlu diingat itu, kita tetap membutuhkan tenaga profesional untuk menangani masalah-masalah yang berat. Manfaat ruang hijau sendiri itu bukan cuma sebagai kita melihat tanaman untuk menenangkan pikiran ya, tetapi pernah nggak sih kalian melihat orang-orang yang jogging atau orang-orang yang bersepeda gitu di tempat yang banyak pohonnya, atau di jalan-jalan yang banyak pohonnya, atau mungkin di lapangan seperti itu ya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ruang hijau ini bukan cuma untuk rekreasi aja atau untuk menenangkan pikiran aja, tetapi juga bisa memicu aktivitas fisik dari manusia. Dalam sumber yang aku gunakan, dijelaskan bahwa ruang hijau ini dapat mendukung kesehatan mental melalui aktivitas fisik, hubungan sosial, serta membantu mengurangi stres dan juga kelelahan mental. Jadi, ruang hijau itu bukan hanya tempat yang bagus untuk difoto aja, tetapi juga tempat yang bisa membuat masyarakat itu lebih aktif dan juga lebih dekat satu sama lain. Nah, teman-teman semuanya, salah satu contoh ruang terbuka hijau yang tidak usah jauh-jauh itu adalah Taman Bangetayu. Nah, bisa dilihat di sini masyarakat antusias sekali untuk berolahraga di sini, karena emang di sini udaranya segar sekali ya, teman-teman semuanya. Lalu di sini juga banyak tanaman-tanaman hijau. Nah, ini merupakan salah satu dampak dan juga manfaat dari adanya taman terbuka hijau, ruang terbuka hijau. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa ruang hijau ini bermanfaat bagi masyarakat ya, teman-teman semuanya. Utamanya tadi ada yang berolahraga, ada yang bersosialisasi, atau bahkan ada yang cuman duduk gitu menikmati udara segar sambil jajan-jajan seperti itu ya. Nah, dalam hubungan manusia dan juga lingkungannya ini ada yang namanya konsep healing environment. Dalam jurnal yang aku ambil sebagai sumber di sini dijelaskan secara sederhananya bahwa healing environment ini adalah mengacu pada lingkungan yang dapat menenangkan, yang bisa membantu seseorang merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, dan merasa lebih rileks. Contohnya ketika kita melihat daun hijau ya, kita merasa mata kita itu menyegarkan mata. Ketika kita mendengar suara air mengalir atau mendengar suara angin, itu juga dapat membuat pikiran kita itu lebih rileks, tubuh kita itu lebih rileks. Kemudian ketika kita menghirup aroma bunga yang wangi, yang menenangkan, itu cenderung membuat kita itu merasa lebih tenang. Jadi alam itu memberi yang sangat positif kepada tubuh kita, sehingga tubuh kita itu merasa lebih rileks dan suasana hati kita menjadi lebih baik. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak ketika ruang terbuka hijau atau lingkungan yang hijau itu sedikit. Sekarang coba bayangkan kalau suatu kota isinya bangunan, jalanan, kendaraan, dan tempat yang ramai, hampir nggak ada pohon, nggak ada tanaman, dan nggak ada tempat untuk duduk atau istirahat. Kira-kira apa ya yang bisa terjadi kalau lingkungan seperti itu? Dengan kondisi lingkungan seperti itu, masyarakat akan lebih mudah merasa capek, merasa lelah, merasa sumpek, ya kan? Karena nggak ada tempat untuk bersantai. Anak-anak juga yang biasanya bermain gitu di tempat yang bermain, di tempat yang teduh gitu, tidak ada tempat bermain, kehilangan tempat bermain. Dan orang dewasa juga kehilangan tempat untuk bersantai.
Nah, akibatnya mereka itu lebih sering menghabiskan waktu itu di dalam ruangan, di dalam kendaraan, sehingga hal itu membuat suasana yang tadinya sumpek itu tambah sumpek. Padahal masyarakat urban atau masyarakat perkotaan itu kan memiliki banyak tekanannya itu lebih tinggi daripada masyarakat yang di desa seperti itu kan. Tuntutan-tuntutan yang dihadapi pun lebih banyak. Jadi mereka itu kalau dalam situasi seperti itu dan tidak ada ruang hijau sebagai tempat relaksasi, itu bisa menyebabkan munculnya stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Nah, karena itu ruang hijau itu penting bagi masyarakat untuk sebagai tempat merehatkan diri, tempat untuk bernafas, tempat untuk menenangkan pikiran, dan juga tempat untuk bersosialisasi. Nah, dari fenomena tadi, ketika ruang hijau itu tidak ada, ketika ruang hijau dalam sebuah kota itu sempit, tidak ada. Nah, dampak-dampak seperti itu bagaimana cara mengatasinya? Solusinya adalah dengan cara yang pertama, itu dari pemerintah dan juga masyarakat untuk tidak merusak hal-hal seperti taman, kebun, atau hal-hal yang seharusnya menjadi hijau, untuk menstabilkan masyarakat ya, untuk menjaga lingkungan itu supaya masyarakat itu dapat menikmati dan juga menenangkan pikiran dari hidup perkotaan seperti itu. Yang kedua itu perlu ruang hijau itu dibuat menarik sehingga masyarakat itu tertarik untuk datang dan menenangkan diri, sehingga masyarakat itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih produktif, dan tidak menjadi masyarakat yang konflik-konflik seperti itu. Ketiga, kita juga bisa mulai dari tempat-tempat yang kecil ya, seperti mungkin taman rumah atau tanaman-tanaman kecil di rumah, membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori tanaman hijau, karena hal itu dapat membuat kerusakan pada lingkungan. Kemudian yang keempat, untuk menstabilkan pikiran kita terkadang kalau kita ada masalah atau ada pikiran kita merasa penuh, kita coba untuk sesekali ke tempat-tempat seperti taman atau ruang-ruang yang banyak pepohonan atau dedaunan yang berwarna hijau ya, karena hal itu dapat menenangkan. Nah, kita coba ke situ supaya diri kita itu merasa lebih tenang dan juga tidak stres dan depresi. Tidak usah jauh-jauh atau tidak usah mahal-mahal, yang penting kita punya ruang untuk diri sendiri. Kita ada tempat untuk menenangkan pikiran dimanapun bisa, asalkan tempatnya tenang. Nah, dari pembahasan semua yang kita bahas sebelumnya, nah kini bisa diambil kesimpulan bahwa ruang hijau itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat urban utamanya ya, karena di perkotaan itu masyarakat urban itu cenderung memiliki tuntutan yang lebih tinggi dan juga menghadapi situasi-situasi yang lebih ekstrim ya, misal kayak kemacetan gitu kan. Kalau di kota kan banyak macet, banyak polusi udara, apalagi polusi suara juga, klakson kayak gitu. Nah, jadi ruang hijau ini menjadi tempat yang bermanfaat untuk masyarakat urban itu menenangkan diri, meluangkan diri untuk diri sendiri atau untuk bersosialisasi, mengurangi stres dan juga mengurangi depresi dari masyarakat. Karena masyarakat urban memiliki banyak tuntutan dan juga banyak tuntutan itu dapat menyebabkan stres kalau terus terjadi gitu. Jadi taman hijau atau ruang terbuka hijau ini sangat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku Dina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.